welcome to FIPG Podcast. Bersama saya Gina Nafais Azahra yang akan menemani Anda semua. Baik, di depan saya ada dua rekan saya, bisa memperkenalkan diri bintang tamu kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Dan nama saya Faisal. Baik nih, Kak Abdul Wahid dan Kak Fanako sehat? Sehat. Oke, kesibukannya apa nih hari ini? Saya baru saja tadi pulang kerja. Untuk Nama Kak saya Fanako? sendiri baru saja selesai UTS. Selesai UTS. Ya. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas tema yang lagi hot-hotnya, yaitu tentang banyaknya siswa atau siswi SMA, SMP yang belum bisa membaca. Bagaimana nih tanggapannya Kak Wahid, Kak Fana selaku mahasiswa? Ada beberapa faktor tentang itu yang mungkin terjadi pada anak-anak itu ya. Pelajaran baca-membaca itu dimulai dilakukan saat sekolah dasar ataupun TK. Maka ketika seseorang yang sudah sekolah menengah atau atas tidak bisa membaca, mungkin ada kesalahan atau kekurangan saat pelajaran dasar. Untuk Kak Fana sendiri mungkin ingin berargumen. Untuk menanggapi masalah yaitu dalam membaca, Oke. ya, mungkin kebanyakan dari mereka ini emang ya lemah dalam belajar, dalam membaca juga. Mungkin tanggapan dari kita atau dari pihak sekolah mungkin memberi banyak tugas kepada mereka atau memberi ya buku bacaan sehingga dia bisa membaca. Seperti itu sih. Bagaimana dari Kak Fanako bilang memberi buku bacaan sehingga Iya. mereka akan terbiasa dalam membaca. Tentunya mereka butuh mentor ya, karena mereka sendiri pun masih belum bisa untuk membaca jika sendiri. Itu bagaimana? Apakah dari pihak sekolah akan memberikan fasilitas, mementori satu persatu anak hingga ia bisa membaca atau seperti apa? Nah, begitupun selaku Kak Fana tadi membahas tentang dari pihak sekolah. Apakah dari pihak sekolah akan meluluskan atau menaikkan siswa atau siswi yang belum bisa membaca tersebut? Tentu untuk siswa misalnya kalau emang nilai dan dalam pembelajarannya belum bisa namanya menyesuaikan nilai yang harus dinaikkan kelas, berarti tugas guru adalah yaitu dengan memberi tahu kepada orang tuanya untuk menyarankan si anak ini diberikan buku seperti itu, biar ketika dalam ujian atau ada nanti tugas si anak bisa menjawab dan lain-lain. Begitu. Nah, tanggapan Kak Wahid tadi yaitu banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Nah, bagaimana? Siapa yang disalahkan dalam permasalahan ini? Apakah kelalaian sekolah dalam mendidik siswa dan siswi atau kurangnya perhatian dari orang tua tentang pendidikan anak tersebut? Ya kan tadi saya sudah bilang bahwa membaca itu dimulai saat masih kecil. Kemungkinan saja 3 faktor yang terlibat dalam hal ini ya. Satu, dari siswa itu sendiri yang malas ataupun enggan belajar, atau dari orang tuanya yang memanjakan, tidak mau mengajari membaca, atau yang ketiga dari gurunya yang memang tidak perhatian dengan muridnya yang tidak bisa membaca. Nah, di sini kan ada guru yang tidak perhatian dengan murid yang tidak bisa membaca. Bagaimana permasalahan ini bisa ada? Karena ketahuannya itu kan murid-murid tersebut tidak bisa membaca pas SMP. Lalu bagaimana dengan mereka belajar pada saat SD atau PAUD, TK seperti itu? Kok bisa sih diloloskan gitu? Sehingga baru ketahuannya nih pas SMP banyak para siswa atau siswi yang belum bisa membaca. Menurut pandangan saya sendiri bahwa SD dan TK itu masih waktunya campuran antara belajar dan main. Ya tidak harus belajar sepenuhnya kecuali sudah kelas 6 untuk persiapan SMP. Nah ketika ada seseorang yang tidak atau siswa yang tidak bisa membaca itu memang harus dipertanyakan sebelumnya mengapa dia bisa diloloskan hingga kelas 6 SD. Nah itu menjadi sebuah masalah yang mungkin belum saya pecahkan sepenuhnya. Baik, untuk Kak Fana sendiri ya, mungkin Kak Fana di sini
sambil belajar juga mengajar tentunya. Bagaimana tanggapan Kak Fana? Apakah permasalahan tersebut gurunya bisa disalahkan sepenuhnya terkait anak-anaknya tidak bisa membaca? Karena kan ada namanya peran yang sangat besar di dalam kelas, nah yang harus diemban oleh seorang guru. Bagaimana tanggapan Kak Fana selaku tenaga pendidik nih? Tanggapan saya dalam permasalahan ini yaitu, jadi tugas guru itu kan seperti yang kita ketahui adalah menyampaikan, ya bukan Tuhan yang mana bisa mengubah. Jadi kembali lagi ke anaknya masing-masing, ya. Jadi ketika anaknya, tergantung anaknya, kalau misalnya anaknya setelah disampaikan gurunya itu ya, masuk atau nggak masuk, berarti yang disalahkan adalah si anak. Maka dari itu tugasnya adalah si anak harus diperbanyak dengan memberikan tugas. Oke, banyak diberikan tugas, metode manajemen kelas yang baik untuk mencakup seluruh anak, untuk untuk bisa pemerataan terkait bagaimana kemampuan mereka belajar, sehingga ketika mereka pindah dari sekolah ke sekolah lain itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara pengajaran yang baik dalam kelas selaku guru mungkin, karena kan itu sangat sangkut paut dengan guru dan murid. Mungkin untuk menanggapi yang ini, yaitu dengan setiap pembelajaran itu setelah yang diajarkan harus ditanamkan kembali kepada siswa tersebut. Maka jika si siswa tersebut dengan yang sudah diajarkan tapi belum paham atau yang lain, mungkin belum ada waktu pembelajaran tambahan. Misalnya seperti itu. Oke, untuk Kak Wahid mungkin ada tambahan? Ya, ini khusus untuk guru mempertegas atau lebih membangun hubungan antara guru dan murid yang setidaknya itu tuh bisa membuat si murid tidak sekekat, tidak akan malu-malu untuk meminta pertolongan pada sang guru. Oke, menurut Kak Wahid nih, metode apa yang cocok, yang ideal, yang dilakukan seorang guru di dalam kelas? Contohnya kan ada guru yang bersifat monitor, yang keras ya, bahasa kebanyakan tuh guru-guru zaman dulu tuh seperti itu. Tapi dengan sikap guru yang keras tersebut, murid-murid tuh menjadi lebih terperhatikan. Jadi mereka sungguh-sungguh benar-benar belajar kayak gitu. Apa mungkin ada tanggapan lain dari Kak Wahid, gimana? Banyak macam-macam guru, dari guru yang tegas tapi baik, dari guru yang friendly, bersahabat. Intinya dari semua itu ya memang perhatian. Seandainya memang guru itu friendly, bersahabat, suka ngobrol dengan murid-muridnya, apakah ketika ada murid yang tidur ketika di dalam kelas tuh dia tidak membangunkannya karena tidak enak? Dan begitu pastinya. Dia tetap harus tegas walaupun friendly. Yang penting itu perhatiannya itu terhadap murid-muridnya. Oke, untuk Kak Fana sendiri ya, yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan langsung, apakah seperti permasalahan banyaknya anak-anak yang ternyata belum bisa membaca seperti ini itu dipengaruhi oleh fasilitas lembaga pendidikan yang belum memadai? Mungkin tanggapan saya yaitu, kalau saya pribadi mungkin bukan dari fasilitas ya, mungkin dari faktor belajarnya. Mungkin dalam pembelajarannya kurang terkontrol ya. Mungkin ketika gurunya setelah menyampaikan, mungkin si anak ini nggak namanya mengulang atau dipelajari lagi. Mungkin ketika di rumah gitu orang tuanya nggak terlalu memperhatikan. Mungkin permasalahannya ada di rumah, yang mana orang tuanya tidak memperhatikan dan tidak memandang anaknya ketika pembelajaran itu. Oke, baik Kak Fana. Yang tadi Kak Fana sebut mungkin peran orang tuanya ya. Nah, tapi mungkin di dalam lembaga pendidikan terkadang menjadi anak-anak tuh gagal fokus karena suasana kelas yang mungkin terlalu banyak kayak gitu. Sehingga anak-anak tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Itu adalah PR ya untuk lembaga pendidikan juga. Nah, bagaimana nih tanggapan Kak Fana? Kayak gitu kan?
tadi mungkin ya dalam sisi seorang muridnya yang kurang semangat atau apa. Nah, dari sisi sekolah pun mungkin kurang memperhatikan, misalnya kurang nyamannya lingkungan kelas atau kelasnya kebanyakan kayak gitu. Akhirnya kan buyar ya fokus anak-anak untuk melaksanakan pendidikan. Mungkin yaitu tanggapan saya gitu, ketika guru ini mau mengajar mungkin perlu namanya konsultasi kepada si anak-anak, menanyakan kepada anak-anak tentang anak-anak apakah nyaman kalau misalnya suasana kelas kita seperti ini dan lain-lain. Jika siswa bilang nyaman ya udah, kalau misalnya siswa bilang kurang nyaman, misalnya ada sesuatu yang mana siswa mungkin nggak bisa seperti bunga, mungkin si anak alergi dengan bunga dan lain-lain, mungkin ya bisa ditanyakan ke anaknya dulu. Oke, menurut Kak Wahid nih ya, bagaimana nih seorang guru mengatasi permasalahan di dalam kelas untuk anak-anak yang mungkin sudah berusaha tetapi mereka tetap tidak bisa membaca atau tidak bisa memahami pelajaran dengan baik dikarenakan mungkin adanya keterbatasan yang ada pada dirinya, atau mungkin keterbatasan ekonomi kayak gitu. Jadi murid tersebut gak punya buku kayak gitu, atau lingkungan kelasnya yang mungkin tidak sesuai dengan dia. Ya, seorang guru harus memiliki metode untuk mengajarkan kepada murid-muridnya, ya bukan untuk penyamarataan dalam bahasanya, tapi menyesuaikan. Ketika ada seorang anak yang kekurangan dalam kesehatannya, seperti ada penyakit di dalam gangguan otaknya, maka tidak baik bila guru itu memberikan pelajaran atau cara mengajar yang sama seperti yang diajarkan kepada ranking 1 di kelas, karena akan berbeda untuk memahaminya dari segi muridnya. Jadi guru pun harus menyesuaikan pembelajarannya kepada murid. Oke, bagaimana sistem manajemen kelas yang baik sehingga tidak ada lagi kejadian permasalahan yang terulang seperti tahun sekarang, yaitu banyaknya ternyata siswa-siswi yang baru ketahuan tidak bisa membaca. Adakah metode-metode khusus yang harus dimiliki seorang guru ketika mengelola kelas sehingga seorang guru tahu tentang kemampuan peserta didiknya sebelum meninggalkan lembaga pendidikan tersebut untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lain? Sejujurnya ya, seperti kata saya di awal, ya perhatian yang lebih penting. Ketika seorang guru itu perhatian, maka dia akan mempunyai rasa peduli kepada sang muridnya itu. Dan setelah perhatian, maka guru itu harus sabar. Biasanya ada ya, banyak guru itu malas jika mengajarkan yang awal-awal. Seperti ada guru Quran yang menghafal, yang biasa mengajarkannya itu bahas-bahas tentang nasih mansukh dan ilmu-ilmu lainnya. Tapi ketika dia disuruh mengajarkan alif bata kepada anak-anak, itu akan terasa berat bagi dia, karena ya dia tuh pegangannya tuh bukan alif bata tapi ilmu-ilmu tinggi di dalam Al-Quran. Untuk Kang Fana mungkin ada tambahan terkait apa yang telah disampaikan oleh Kak Wahid? Mungkin sudah banyak disampaikan oleh semua Wahid, itu benar semua ya. Jadi saya ya benar kata Wahid itu aja. Oke, mungkin ada solusi yang Kak yakin disampaikan? Ya, kepada guru-guru harus lebih perhatian, lebih sabar, karena ya memang guru itu adalah orang yang digugu dari dia untuk diikuti dan menjadi pedoman. Maka jadi seorang guru harus baik sifatnya, akhlaknya ataupun kepribadiannya sendiri. Oke, untuk Kang Fana? Mungkin dari saya mungkin untuk guru mungkin lebih memperbanyak mungkin untuk contoh yang baik, karena apa yang dilakukan si guru dan apa yang dikatakan, apa yang dicontohkan pasti akan berdampak besar kepada siswa-siswa tersebut. Oke, terima kasih Kang Fana, Kang Wahid atas waktunya. Mungkin kesimpulannya dari podcast hari ini, pentingnya peran seorang guru di dalam kelas.
sehingga seorang guru mampu untuk mengetahui kemampuan muridnya sebelum keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Baik, saya Gina Nafais Az-Zahra pamit undur diri bersama rekan saya. Oke. Dan saya Panacel. Oke, sampai jumpa.